Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nuraini Rahma Hanifah, peserta CPNS LIPI tahun 2021 Angkatan 3 Kelompok 1 dari Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI. Pada Learning Journal kali ini kita sudah mencapai pada agenda 3, yaitu terkait dengan kedudukan dan peran ASN dalam NKRI. Di sini ada 3 bahasan, yaitu yang pertama terkait dengan manajemen ASN, yang kedua pelayanan publik, dan yang ketiga terkait dengan world government. Profesionalitas kita sebagai seorang peneliti ASN cukup banyak dibahas di dalam materi agenda 3 ini, yaitu dari sisi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan juga disiplin. Hal yang menarik dalam pembelajaran pada agenda 3 ini yaitu terkait dengan tugas-tugasnya, di mana dari tugas-tugas itu kita bisa lebih menginternalisasi nilai-nilai ASN. Menginternalisasi ini menjiwai, mengimplementasikan, dan mendarah dagingkan tugas-tugas kita. Beberapa tugas yang ingin saya bahas dalam learning journal ini dalam proses pembuatannya, yaitu pada waktu menyusun tugas tekadku untuk LIPI, kemudian tugas mission I'm possible, dan juga tugas best practice virtual tour yang membandingkan dengan IOS, tetapi justru yang menarik bagi saya adalah membahas sejarah dari Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI itu sendiri. Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI ini mulai dibangun pada tahun 1963 dan saat itu namanya adalah Lembaga Geologi dan Pertambangan Nasional atau disingkat dengan LPGN. LPGN ini juga dikenal dengan nama National Institute of Geology and Mining dan didirikan pada tanggal 1 Agustus tahun 1963 atau 58 tahun yang lalu, yang dipimpin oleh Profesor Dr. John Katili sebagai direkturnya. Profesor Katili ini juga adalah geologis pertama di Indonesia yang lulus dari Institut Teknologi Bandung. Kemudian tahun 1986, LIPI kemudian mengubah nama LPGN menjadi Puslitbang Geoteknologi LIPI atau Pusat Penelitian dan Pengembangan Geoteknologi P3G LIPI. Dan kemudian pada tahun 2001 berubah menjadi Pusat Penelitian Geoteknologi atau P2G. Sampai saat ini ada 9 kepala pusat, yaitu yang pertama Profesor John Aryo Katiliti, yang kedua Dr. Fred Hehuat, yang ketiga Insinyur Sosmaryanto Sadajoen, yang keempat Dr. Suparka Sub, yang kelima Profesor Hyun Sofaheluekan, yang keenam Profesor Dr. Heri Haryono, yang ketujuh Profesor Dr. Iskandar Zulkarnain Almarhum, yang kedelapan Dr. Haryadi Permana, dan yang kesembilan Dr. Eko Yulianto. Saya merasa cukup beruntung bisa mengenal 4 dari 9 sosok tokoh dari Kepala Pusat Geoteknologi LIPI ini dan mendengar cerita dari Profesor Yan akan sepak terjang dari Profesor Katili dan Profesor Yan dalam membangun geoteknologi LIPI ini sangat menginspirasi saya. Dan saya juga sangat mengapresiasi betapa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh beliau-beliau ini di 50 tahun yang lalu itu perlu diteruskan perjuangannya. Tidak hanya dari sisi penelitian, tetapi kepala-kepala pusat yang terdahulu ini banyak sekali membangun program-program baru dan sangat berbasiskan hasil-hasil yang sangat saintifik untuk kemudian bisa dipergunakan dalam kesejahteraan bangsa kita. Ini sangat membawa tekad yang kuat bagi saya pribadi, bagaimana juga nantinya bisa meneruskan estafet dari pendahulu-pendahulu kita yang sudah membangun geotek ini sedemikian rupa. Namun memang saya juga jadi belajar bahwa seorang peneliti ini tidak hanya kemampuan penelitinya yang penting, tetapi juga kemampuan manajerialnya dan juga kemampuan untuk bisa melakukan upaya advokasi dan juga upaya lobbying. Kita perlu memiliki bargaining position yang kuat akan keilmuan kita dan juga pemanfaatannya untuk kesejahteraan bangsa. Ini adalah hal yang saya banyak belajar dari proses
berdiskusi dengan Provian dan juga berdiskusi dengan Pak Kapus dan juga berdiskusi dengan teman-teman sekelompok selama proses pembelajaran. Dalam tugas Mission I'm Possible, saya kemudian ingin mewujudkan bagaimana menuju LIPI atau BRIN sesuai dengan visinya, yaitu untuk membawa lembaga ini berkelas dunia. Dalam hal ini, bagaimana membawa sebagai lembaga riset dan inovasi mitigasi bencana yang berkelas dunia. Hal ini sangat relevan dilakukan di Indonesia karena Indonesia ini adalah laboratorium bencana. Kalau kita bilang mungkin Indonesia ini supermarket bencana saking banyaknya bencana, tetapi juga sebetulnya ini adalah laboratorium bencana. Dan hal yang sangat memotivasi saya juga adalah karena Indonesia ini juga memiliki dalam 20 tahun terakhir yang mengkontribusikan jumlah korban jiwa terbanyak akibat dari bencana alam. Dan ini utamanya dikarenakan gempa tsunami di Aceh dan juga gempa tsunami di Palu, di Lombok, dan akibat Krakatau tahun 2018. Tapi di sisi lain, banyaknya kematian ini kalau kita melihat gambar yang abu-abu ini, abu-abu tua mengindikasikan bahwa korban jiwanya cukup banyak, sedangkan yang bulat-bulat ini mengindikasikan jumlah riset. Apabila kita berpegang bahwa jumlah riset yang kemudian dilakukan dan jumlah kebijakan yang bisa berbasiskan oleh sains itu juga bisa berbanding lurus dengan jumlah korban yang nantinya bisa minimal. Contohnya kita melihat di sini Amerika, Jepang, dan Cina lingkarannya cukup besar dan ini artinya riset-riset kebencanaannya sangat banyak dilakukan dan korban jiwanya relatif sedikit dengan warna abu-abu mudanya. Sedangkan di Indonesia lingkarannya ini masih kecil dan abu-abunya cukup tua. Nah, keberadaan kondisi dari riset yang sedikit ini bukan hanya riset kebencanaan, tetapi secara umum riset dan development investment di Indonesia ini termasuk yang sangat kecil. Ini adalah grafik dari World Bank, dan di sini kita bisa melihat bahwa investasi Indonesia untuk riset dan development ini relatif sangat kecil dibandingkan negara-negara lainnya di dunia ini. Karenanya maka kita tidak bisa hanya berbasiskan pada pendanaan dari pemerintah semata. Saya belajar bagaimana menggunakan mekanisme SMART, yaitu specific, measurable, achievable, relevant, and time bounding. Jadi itu adalah tekad saya bagaimana kita bisa mengatasi permasalahan bangsa, permasalahan yang ada di akar rumput kita tetapi juga relevan secara global sehingga nantinya kita juga bisa tetap berkelas dunia. Salam semangat!